Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 12 ya. Tapi tetap updatean untuk tanggal 24 ya. Ini bagian seri ke berapa nih? Ke 314 ya. Seri 14 sekarang ya. Seri berapa? Tunggu sebentar ya. Seri ke 13 ya, teman-teman ya, di pagi hari ya. Jadi sebelum pembukaan market. Nah, teman-teman bagi yang baru gabung, silahkan aja dilihat-lihat dulu dari seri 1, siapa tahu ada emiten teman-teman yang mau dibahas di sini, mau dianalisa bareng-bareng, terus mau dibandingkan, disandingkan, disilahkan teman-teman. Nomor 1 nih tanggal 24-nya sampai nomor 12. Nah, sekarang nomor 13 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau kita analisa bareng sini, kita belajar sama-sama, kita analisa bareng. Terus silahkan bandingkan analisa teman-teman dan analisa saya. Mungkin siapa tahu ada yang sama ya. Adapun kalau ada berbeda, ya wajar, kita kan tidak satu kepala ya. Nah, kalau ada yang sesuatu hal yang lain, mari kita berobat bareng aja sama-sama ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke emiten berikutnya ya, Atla ya. Saya selalu mengingatkan teman-teman, kepada teman-teman, jangan sampai kita itu beli saham itu di atas ya, sama di mendingan kita beli itu di bawah. Jadi cuan itu benar-benar untuk cuan gitu, jangan sampai untuk kejemput doang gitu ya. Baik, untuk Atla update tanggal 24 ya. Ini si Banar Poren sih masih, maaf, si Banar Lokal masih terus jualan teman-teman ya. Terakhir kemarin aja dia ngejual 29.000 lot ya. Sini si SH sebagai UAE-nya masih tetap jualan nih. SH ya. SHSA ya, sama YJ masih jualan. Cuma di sini si CP sudah mulai masuk teman-teman. CP ini bagus, teman broker bawah, spesialis bawahan sudah mulai masuk ya. Poren juga belum ada yang masuk. Kita cek di pasar nego. Cek pasar nego. Ada si RB beli 13. Cuman ini rata-rata 42 dia. 40 berarti ini biasanya bukan dari golongan bandar ya. Bandar biasa kalau beli 50 ya 50 biasa teman-teman ya. Kalau yang biasanya kalau bukan bandar ya bisa di harga di bawah biasa seperti itu ya. Atau enggak berdasar harga kesepakatan, bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah, jadi untuk sampai bulan Desember ini, mau habis Desember, si Atla belum di up juga teman-teman ya. Tapi untuk transaksi kita lihat transaksi untuk untuk selama 3 bulan terakhir ini, Oktober berarti ya. Nah, lihat transaksinya berapa, kita lihat netnya diolkan. Oh iya, masih besar teman-teman. Jadi kemungkinan ke FCA nya enggak teman-teman, soalnya ini transaksinya aja 3,7 miliar, artinya masih tetap aman ya. Kecuali kalau transaksi di bawah 0,5 miliar baru itu kategorinya mengkhawatirkan ya, bisa jadi ke FCA. Ini selama 3 bulan ini ternyata si IH, si EPS, sama si PS, sama si RO yang nguasain ya. Kalau kita runtun dari tanggal 16 April, kita lihat nih 16 April dari semenjak IPO ya, 16 April mana 16 ya. Nah, ini adalah teman-teman kita yang banyak, hampir 3,4 juta lot dikuasai teman-teman kita ya. XL, CC juga sebagian pada retail 1,8, tapi yang paling banyak XL teman-teman, sama XC 1,3 juta lot ya. Disusul dengan YP juga sama, dia sebagai. Kenapa? Yang suka saya bilang, kenapa retail kalau nguasain itu tidak pernah di-up? Karena kemampuan retail itu hanya bisa menunggu teman-teman. Tidak ada kemampuan retail untuk bekerja sama-sama, yuk kompak kita markup harga, nggak ada teman-teman ya. Hanya kemampuan retail itu hanya menunggu, setelah naik kita dijual. Itulah kemampuan daripada retail teman-teman ya. Nah, ini semenjak dilahirkan semenjak listing ya. Kita cek sebulan 3, berapa ini, masih 3,4 ya, Desember tanggal 2. Jadi terus-terusan ini dia, kalau di sini kan nggak bisa ngecek ya, kalau udah jutaan gitu kan nggak bisa, kecuali kalau goto ya. Kalau goto kan dia makin nambah makin ketahuan itu. Tuh dia 34 juta itu 3,4 juta gitu.
Kita cek dashboard sebelumnya nambah. Ternyata XL itu bertambah teman-teman, banyak yang average ya. Contohnya dari tanggal berapa nih, kita dari September itu sudah banyak yang istilahnya baru 3,3 juta, ternyata pada nambah lagi ya. Tuh 3,4 juta, artinya XL terus-terusan bertambah gitu teman-teman ya. Nah jadi kenapa itu istilahnya nggak bisa di-up ya seperti itu teman, kecuali kalau nanti si bandarnya oke lah, ini nggak pernah nggak, istilah saya juga sudah jualan udah banyak gitu kan. Oke lah saya angkat dikit, nah mungkin diangkat dikit. Nah biasanya orang-orang teman-teman kita yang sudah mulai putus asa langsung tuh ngejual di angka 51 atau angka 5 pas-pasan 50. Soalnya diangkat ke 51 ditampung tuh biasa sama bandar luar ataupun bandar emitennya ditampung. Nanti sistem buka dikit, buka pintu dikit gitu kan, biar masuk angin dikit. Nah yang sudah bosan, yang takut istilahnya nyangkut sampai lebih lama lagi, malahan takut GFC dia akan keluar dengan sendirinya dengan mengikhlaskannya. Nah mungkin nanti kalau XL sudah mungkin mulai berkurang ya seperti itu teman-teman ya. Ini strateginya bisa diangkat ke 51 sedikit, atau nanti mau nunggu sampai kalau ke FCA mungkin agak lumayan agak lama, soalnya si FCA ini kan harus transaksinya. Jadi ini kalau lain tidak sepi teman, transaksi tidak sepi ya. Nah seperti itu teman. Jadi untuk si Atla ini ya strategi bandarnya paling seperti biasa teman, diangkat sedikit nanti pada cut loss gitu kan. Nanti biasanya yang nerima itu kalau nggak bandar dalam ya bandar luar, biasanya seperti itu. Kita cek di pasar nego deh. Kita lihat CP sudah mulai masuk 150 itu. CP aja tidak berani ngambil sampai 1 juta lot gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada transaksi sampai 1 juta lot ya. Hanya beberapa di bawah 1 juta lah istilahnya. Tetap yang nguasain sebagai maskotnya di sini tetap retail, sama-sama retail. Kalau sudah nguasain retail ya seperti biasa teman, agak susah nggak dianggap di up-nya gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman kita siap bertahan dengan kemungkinan di si Atla ini dilamakan. Mungkin mudah-mudahan si strateginya strategi angkat ya, bukan strategi dikebawahin ke FCA ya. Mudah-mudahan strategi angkat sedikit gitu ya, biar bandarnya bisa nerima lagi, terutama si SH ya, si SH sebagai away bisa nerima lagi barang-barang dari retail dengan harga 50 perak gitu ya. Oke, untuk atas seperti teman-teman ya, masih terus bertambah. Jadi 3 bulan terakhir ini ternyata XL terus bertambah ya, terus beli ya. Malahan sedikit lagi melebihi penjualan daripada si away-nya ya. Akhirnya si XL harusnya udah bisa jadi away ya gitu ya. Oke teman-teman, lanjut ke LPKR. Nah LPKR sudah bagus teman-teman, sudah up ke atas, udah mulai ke atas ya. Cuma hati-hati di sini ada si ekor merah ya, untuk jaga-jaga aja. Nah LPKR ini sudah diambil terus-terusan dari bandar Poren teman-teman, perhatikan bandar Poren. Jadi penurunan ini adalah pengambilan daripada bandar Poren. Perhatikan bandar Poren ngambil dari tanggal 31 Oktober. 31 Oktober dia sudah mulai ngambil. Jadi 3 bulan yang lalu itu si Poren ini sudah ngambil ya. Siapa yang paling banyak? Ada si ZP ya. ZP hampir 9,6 miliar, CC 9 miliar. Jadi ini terus-terusan diambil sama bandar Poren ya. Lokal bagaimana? Sama, bandar lokal juga ngambil sejak tanggal 1 November. Nah kalau bandar lokal ngambil 1 November ya, lebih telat ngambilnya ya. Beberapa hari, 1 hari doang. Beberapa hari doang. Nah dia cuman bandar lokal ada beberapa kali penjualan ya. Nah ini si bandarnya ada si EU bagus teman-teman, PD juga bagus. PD itu kan saya bilang suka dipakai sama bandar juga walaupun dia retail. Nah BK udah masuk, BK lokal sudah masuk, BB juga sudah masuk, artinya bisa di up lah teman-teman untuk LPKR ini ya. Terakhir kita lihat tanggal 24 Desember 26 itu mah 24. Nah YP teman kita banyak yang ngambil, ada HP, ada IN, ada teman-teman kita juga gitu. Tapi di sini CAG sama CLS sudah masuk ya, dan terdeteksi di sini lumayan tinggi teman-teman untuk hari kemarin ya, pengambilan sudah mulai tinggi. Kita lihat Poren
Kemudian semakin hari semakin diambil semakin bagus ya. Kemarin terakhir juga tanggal 24 ada FS, ada RX. RX sudah mulai masuk di sini teman-teman ya. Si kakak juga sudah mulai masuk. Tinggal tunggu aja MA10-nya di bawah, karena ini juga sudah mulai uptrend teman-teman, sudah mulai uptrend. Ini berapa persen sih penurunannya? Sudah 33% ya, betul ya. Jadi saatnya di uptrend, saatnya jenuh juga akhirnya sekarang bagian beli aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke angka 155 ya, ini untuk kenaikannya teman-teman ya. Tetap walaupun teman-teman punya barang di sini, tetap kita hati-hati aja, ada di 74 sama di angka 83. Ini sebenarnya saya khawatir ini kenaikan sementara. Kenapa? Karena di sini ada gap teman-teman kecil nih. Biasanya kalau yang mau gap kecil up dikit suka agak turun ke bawah ya. Mungkin si bandar lokal juga si bandar lokal juga mungkin kalau memang dia ke bawah lagi berarti belum cukup barangnya teman-teman ya. Belum cukup barang. Tapi secara MA ini masih dalam posisi sebenarnya uptrend ya. Cuma sedikit-sedikit ditekan ke bawah ya. Kalau posisi MA10-nya ini masih dalam keadaan downtrend, tapi kalau secara globalnya dia dalam posisi uptrend teman-teman. Kita LPKR ya, kita lihat deh LPKR untuk posisi teman-teman. Nah, untuk posisinya selama 1 tahun dalam posisi agak mahal dikit. Tetapi teman-teman kalau lihat dari 10 tahunan dalam posisi murah ini teman-teman. Murah banget ya. Dia sudah lepas daripada harga termurahnya. Udah harga termurah sudah lepas. Nah, dia juga lagi go menuju ke 145 ya. Artinya ini betul-betul mau di up ke atas lah teman-teman ya. Secara garis besarnya lah. Garis tiganya seperti ini. Kalau kita lihat 3 tahunan juga, perhatikan 3 tahun juga lagi posisi dia cenderung ditahan di harga tengah ya. Tapi ada pantulan dari harga tengahnya ya. Nah, ini untuk 1 tahunan juga menuju ke harga tengah bisa ke angka 73, cuma sudah mulai dipantul lagi karena sudah oversold juga nih, udah over. Tapi kalau teman-teman perhatikan jangka panjang dikit ini bisa ke atas lagi, minimal ke angka 241 aja teman-teman. Ini udah keren banget ya. Karena sejarahnya ada ke 241. Karena apa nih? Ketika dia ke bawah di harga agak dikit dah, bukan 116 langsung dibawa ke atas. Artinya punya sejarah ke harga ini. Jadi dia dipastikan 249 itu sudah mulai bisa teman-teman ya. Apalagi sekarang bandar lokal dan pon juga cenderung mungut ya. Lanjut ada PTPS. PTPS lagi masih dalam posisi downtrend teman-teman ya. Dia juga udah ngasih tanda lagi nih untuk kenaikannya. Nah, ini dalam posisi downtrend, tapi bandar lokal sebenarnya sudah ngambil sejak lama teman-teman nih. Ada pembuangan sedikit bandar lokal ya. Kita cek di bandar lokalnya siapa ya. 13 November. Ada PD bagus teman-teman, PD bagus, GRDR. Jadi kebanyakan yang ambil sih bukan broker-broker retail biasa gitu. Ini retail juga, PD juga retail biasa. Cuman ini biasa juga suka dipakai sama retail teman-teman, sama bandarnya. Ini lagi sideways, cuman posisi MA-nya masih di atas ya. Kalau posisi di MA di atas kadang-kadang ya masih downtrend teman-teman ya. Hati-hati di 69 itu ada PR-nya yang belum ditembus ya. Makanya si bandar lokal ini lagi jual, mudah-mudahan sih saya pikir sih lebih baik selesaikan dulu PR-nya lah biar tidak ada tugas lanjutan gitu kan. Jadi kalau dia istilahnya ke bawah dulu kan enak, selesaikan PR-nya dulu baru kita up ke atas juga enak ya. Target masih di angka 125 ya. Nah, biarkan ini belum ketembus teman-teman, makanya saya tidak hapus ya, biar aja kalau belum ketembus. Untuk support yang sini ya. Nanti kalau udah ketembus secara signifikan baru kita akan ambil lagi. Mau kita akan hapus. Nah, untuk poin bagaimana? Poin kemarin sempat ngambil nih. 2 hari ini ngambil, ada 2 hari pembuangan. Cuman tidak signifikan ngambilnya ya. Coba lihat tanggal 19 deh. 19 untuk poren. Nah, ada CC ngambil teman-teman ya. CC ngambil 16 jual 11, artinya si CC ini barang sisa teman-teman ya. Si CC ini barang sisa ya, mudah-mudahan sisanya sih saya pikir sih kalau si CC ngambil bulat barulah kita akan istilahnya meyakini ya CC ini bisa memaaf harga. Kalau sekarang CC tinggal sisanya doang nih. Kemarin mungkin sudah jualan ya di area tanggal 24 jualan nih. Dia membuat shadow ke atas ya. Biasanya CC suka ngambil suka di bawah teman, terus jual di atas ya. Ini kenapa nggak mau nih? Mungkin dihajar sama bandarnya ya, bandar lokalnya mungkin kalau nggak tidak suka pengen jualan aja kan, dia suka ngambil banyak mungkin ya.
pengen liburan dulu kali ya, maka jual dulu gitu, maka jual belilah sama si Cece gitu. Yang nerima siapa? Yang nerima, perhatikan yang nerima siapa. Kita lihat untuk domestiknya yang nerima siapa, teman-teman kita kan. Nah itulah teman-teman, kalau bandar kalau sudah ngejual ya udah, ngejual siapa yang nerima pasti teman-teman kita, karena berhak. Wah ini mau naik nih, mau ngelewatin MA10, padahal saya bilang kalau belum melewati MA10 nya di bawah candle, artinya harus ngegantung dulu. MA10 nya harus ngegantung teman-teman ya, harus ngegantung di bawah candle. Nah mungkin itu tanda-tanda kenaikan. Dan upayakan juga ketika ngegantungnya jangan sampai seperti ini, sudah naik tinggi gitu. Kalau naik tinggi saya cenderung ya udahlah, itu bukan kesempatan saya. Tapi kalau model di sini, nah model di sini teman-teman, saya cenderung ngambil teman di sini. Oke, katanya gagal, nggak jadi masalah gagal teman-teman. Saya akan mengambil nanti ketika dia turun lagi sampai 20%, saya akan ngambil lagi. Kenapa begitu? Karena saya punya aturan tersendiri teman-teman. Saya akan ngambil di MA10 setelah penurunan dalam sekitar 50%. Biasanya saya nungguin tuh teman-teman, yang nungguin gitu dengan sabar. Nanti saya akan ngambil tuh biasanya MA10 nya. Andaikan gagal, saya akan tunggu lagi di 20% nya, karena range antara 70% penurunan itu biasanya suka di up. Nah makanya seperti itu teman-teman, kenapa saya penurunan yang paling dalam saya akan tunggu sampai 50%. Terus dari 50% nya itu ketika gagal saya akan nunggu di 20% nya. Jadi pas 70% tuh teman-teman ya. Seperti itu, karena suka ngambil saya tidak pernah tinggi-tinggi teman-teman. Nah, saya suka ngambil secukupnya aja, tidak pernah berlebihan ya. Karena yang penting kita konsisten untuk di bursa itu. Oke, untuk PTPS seperti itu ya. Jadi ini si bandar Polres sih masih ada di dalam, cuma tinggal sisanya aja. Bandar lokal juga masih ada di dalam. Cuma kemarin sudah 2 hari ini pembuangan, yang mudah-mudahan sih bisa berjalan dengan baik lah ya untuk tanggal 24. Ini wah udah aktif teman-teman sehari ini ya. Udah tanggal 8, udah jam 8 ya. Kita buru-buru deh, cepet-cepet deh. Ada HDFA ya, HDFA nih, HDFA kenapa nih HDFA? HDFA ini dalam posisi downtrend, masih downtrend teman-teman ya. Perhatikan dia istilahnya shadow-shadownya. Maka teman-teman kalau mau ngambil di sini shadow-shadownya, manfaatin ada kenaikan shadownya teman-teman ya. Ini kalau menurut saya sih masih downtrend dulu ya. Walaupun istilahnya udah bagus sih, tatanannya sudah bagus gitu ya. Cuman ini kemarin terakhir ada pembuangan daripada bandar Poren ya. Tapi bandar Poren masih ada di dalam teman-teman. Kita tanggal 17 Desember deh, lihat 17 Desember si Porennya masih ada di dalam. Siapa yang masih di dalam? Ada CC bagus, cuma sedikit dia ngambilnya teman-teman ya, gross. Dia ngambil 2000, jual 1,6, artinya ini cenderung tipis kayak teman-teman ya. Cuma ngambil 2000 aja, 2,2, tinggal 2,2 juta lagi, 350. Jadi sebenarnya ini manfaatin aja untuk scalpingan teman. Kalau ada seperti ini nih, HDP shadow seperti ini, manfaatin untuk scalpingan aja teman-teman ya. Teman-teman juga kalau isi sudah aburasi ya, HDP juga. Ini cenderung HDP ini cenderung tidak terkendali teman-teman. Lukisan market makernya cenderung tidak terkendali. Ya, HDFA ini cenderung dia jual di harganya ke 10 tahunan ya. Paling tingginya 300, paling rendahnya ya 84. Ya, sekarang masih di harga murah teman. Walaupun teman-teman sedang ngambil sekarang juga, ketika diturunin sampai ke 81, 84 ya mungkin bisa average di situ ya. Karena secara emas ini masih dalam posisi turun teman-teman ya. Masih dalam posisi turun, artinya lebih baik nanti tunggu aja emas 10-nya di bawah candle. Mungkin itu akan lebih baik lagi ya. Saya aja menargetkan penurunan ke angka 89 teman-teman ya. Untuk juga ada, cuma ada nih si ekor merah ya. Di sini ada gap teman-teman dikit nih, ini di sini. Nah, hati-hati aja res itu bukan jeblos ya. Target 177 diam ya, bukan 177 shadow. Jadi untuk bandar lokal kemarin sempat ngambil, ada pembuangan sedikit. Jadi bandar lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Tanggal 20 Desembernya siapa coba lihat. 20 Desembernya untuk domestik. Ada si HP XN broker bagus juga teman-teman. Jadi untuk ini lebih, kalau dia ada shadow-shadow seperti ini, scalpingan aja ya. Karena kecenderungan turunnya masih ada. Terus ada Asri. Ada Asri masih dalam posisi downtrend tapi lagi di sideways-kan. Ada target penurunan di 130. Smart money sudah mulai masuk keren teman-teman. Asri udah mulai keren nih. Smart money sudah mulai kumpul.
Cuman dari bandar lokal belum ada pengambilan yang signifikan, cenderung dia ngejual bandar lokal ya. Untuk bandar foreign juga sama teman-teman, dia cenderung ngejual. Nah sekarang itu lagi posisi menjual teman-teman ya. Nanti perhatikan aja MA 10-nya. Tapi dia sudah ngasih tanda ada gap teman-teman di angka. Nah di angka 145. Ini lagi sideways, tetap harus hati-hati walaupun sideways. Tunggu MA 10 di bawah candle. Mungkin itu akan terjadi kenaikan ya. Nah seperti ini gagal naik, biarin aja teman-teman. Nah teman-teman kalau gagal naik, perhatikan turun berapa persen. Nah udah 37%, betul udah pas teman-teman. Ketika dia istilahnya turun udah 37%. Nanti kalau teman-teman mau average, nanti tunggu aja sekitar 20% lagi ke bawah teman-teman ya. Tunggu 20% ke bawah. Biasanya dia akan bikin MA 10 lagi, maka ikutin aja MA 10-nya di bawah candle. Kalau ini kan baru berapa persen nih? Baru 12% ya. Kalau 12% cenderung saya belum bisa ngambil. Kenapa? Saya sudah biarin aja, akan saya biarkan aja karena kadang-kadang suka ada kenaikan di sementara gitu ya. Nah, ini nanti pas MA 10-nya di bawah candle mungkin di angka mungkin di sini 130 ya. Di bawah candlenya baru teman-teman bisa melakukan average ulang gitu ya, untuk istilah bisa jadi teman-teman jadi bisa harga di 148. Untuk ASRI perhatikan, untuk ASRI posisi ya teman-teman, kalau istilahnya mau trading perhatikan posisi dulu 10 tahunan. ASRI itu kemarin harga tertingginya dari tahun 2021 di angka 283 teman-teman ya. Jadi kemarin ini udah mencapai harga mau tertinggi tapi nggak kuat ya, dia kebawahin lagi ya. Ini ada area 123 sama area paling bawahnya di angka 90 teman-teman ya. Ini ada 90 untuk area terbawahnya. Nah teman-teman di sini ini apa ini? Dulu kali ya. Nah ASRI itu ada coba lihat di 90 ada apa? Tunggu sebentar ya. Nah ini teman-teman untuk harga 138 di sini ada harga di angka 106 ya, itu si ekor merah, si ekor hijau. Ada lagi di angka berapa nih? Nah ini juga sama, si ekor hijau juga di angka 86 ya. Nah, bisa jadi ke arah, soalnya di sini terdeteksi ya 90 adalah area untuk harga murahnya ya, di 87-nya. Mungkin ke 87 tidak terlihat, kalau di sini kan 90 di sini teman-teman. Nah, di sini nih terlihatnya di sini, tapi si ekor hijaunya tidak terlihat ya untuk area di sini. Ini area hijaunya tidak terlihat, tapi di sini terlihat jelas bahwa penurunnya sampai ke angka 87 ya. Nah, mungkin teman-teman nanti perhatikan aja di situ ya. 106 sudah ya, 106 sudah ketemu belum? Nah, ini 106 nih. Tuh pas sejajar dengan si ekor hijau ya. Nah teman-teman mungkin seperti itu untuk ASRI ya. Jadi pungutan bandar lokal atau pungutan belum terlalu signifikan, malah cenderung turun. MA 10 juga masih berada di atas candle. Kemarin gagal di MA 10-nya. Nanti bisa mungkin average untuk kesempatan kedua di angka setelah penurunan. Kalau saya cenderung penurunan sekitar 20%-an ya. Mungkin disinilah area 103, 104, 106 gitu ya. Mungkin di area situlah teman-teman bisa average kembali ya. Oke lanjut, untuk selanjutnya ada koci ya. Ada koci. Ada koci ya, pas di 50 sekarang koci ya. Harga wajar 45 perak, berarti masih ada Kalau istilahnya koci ini masih ada harga PR ratio walaupun dia kecil, artinya EPS-nya masih ada ya. Nah bagaimana sekarang bandar lokal cenderung masih ngejual teman-teman, masih ngejual di harga 50-nya, cuman tidak terlalu signifikan. Polen cenderung masih belum keluar ya, masih ada di dalam polen ya. Polen masih ada di dalam. Smart money juga sudah mulai masuk lagi, sudah mulai rintik-rintik ya smart money ya. Mudah-mudahan smart money sudah masuk kembali. Target kenaikan hanya di angka 55 dulu ya. Sama di sini teman-teman di angka 53 nih. Ini semua sudah mulai diperlihatkan tanda-tanda kenaikannya teman-teman ya. Cuman istilahnya kita harus bersabar aja. Seperti teman-teman sendiri tahu bahwa setiap emiten yang 50 itu kalau pingin di up harus sabar teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak sabar, nah ini adalah koci, ini adalah salah satu emiten yang dari tahun 2023 belum mencapai harga tertingginya. Artinya apa? Artinya punya kesempatan ke harga tertinggi lagi ya. Nanti kalau ini secara teori penurunan IPO ya, harusnya sudah bisa kesini lagi.
Cuma tinggal nunggu waktu aja, tahun 2024 hanya sampai ke angka 62, harusnya ke angka 80-an ya, 84-an ya di sini, 83, 84. Nah, ini adalah 69, 75, nah 84, tertingginya 84. Saya pikir akan ke sana teman-teman ya. Saya pikir akan ke sana dan teman-teman harap bersabar aja ya. Ini nanti saya akan gali lagi emiten-emiten yang tahun 2023 belum kembali ke harga IPO-nya semenjak dilistingkan. Ya, salah satunya mungkin Koci. Nanti kita cari lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi emiten-emiten yang ada kemungkinan dia di harga ke angka 84, ke harga tertinggi. Biasanya kalau masih dalam penguasaan bandar teman-teman ya, dia akan dikebawahin, nanti dia akan ke atasin lagi gitu ya. Dengan catatan ya, dia tidak punya catatan tokoh-tokohnya bermasalah ya. Kadang-kadang itu yang bikin si bandar malas itu, karena tokohnya bermasalah, maksudnya model tokoh manajemennya bermasalah gitu kan. Terus dia hutangnya malahan harusnya dikelola. Emang kalau listing itu untuk membayar, ada yang membayar hutang dan lain-lain sebagainya gitu ya. Karena untuk istilahnya mempercepat supaya tidak punya hutang ke bank, akhirnya listing gitu kan. Dia untuk bayar hutang. Cuman kebablasan gitu, kadang-kadang bayar hutang dipakai sama pribadi, mungkin itu bukan yang mengurusin emitennya, malahan ngurusin pribadinya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Yang dibilang penjahat emiten gitu kan ya. Nah, selama PKPU juga istilahnya dari hasil listing aja harusnya udah gede, masa sih pinjam lagi sih dari pihak lain gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini adalah salah satu emiten yang harus kesiniin lagi ya. Kita akan teliti lagi tahun 2023 ya. Saya kan baru meneliti tahun 2024 kayak asli GRPH tahun 2024. Nanti kan belum sampai juga nih tahun 2025, maka akan kita terus gali, akan terus kita gali teman-teman. Apakah ada kesempatan? Soalnya berdasarkan pengalaman selama ini ketika dilistingkan dan dia kebawahin, cenderung dia bisa di-up ke atas lagi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Harap bersabar aja, ke si Koci ini emang spesialis gocapan. Dia sempat digocap lagi gitu kan. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini agak lama dikit ya. Udah bersabar aja teman-teman. Ketika si saham Koci digocapkan, dia akan akan naik tinggi-tingginya ya. Kadang-kadang tanpa diketahui teman-teman, ada istilahnya tidak ada angin, tidak ada hujan gitu kan. Tidak ada akumulasi ataupun apa, tiba-tiba beng aja ke atas. Cuma tanda-tanda smart money sudah mau masuk udah ada ya. Artinya smart money sudah mengumpulin barang, yaitu mungkin tanda-tanda akan kenaikannya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Koci ini. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti mungkin akan kita bahas lagi di sesi berikutnya untuk Koci ya. Oke, ciao ya.